Dok, saya udah beberapa hari puasa, namun kalau buka puasa seperti balas dendam, gimana dok? Astaga, kenapa kamu balas dendam? Ada masalah apa? Yuk cerita yuk. Mau cerita? Yuk. Bulan puasa adalah salah satu waktu terbaik untuk memulai sebuah kebiasaan hidup sehat. Tapi, teman-teman memerlukan target yang jelas dan perencanaan yang matang. Mulailah dari menentukan kebiasaan apa yang ingin teman-teman tumbuhkan atau hilangkan. Misalnya, berhenti merokok, mengurangi minum minuman manis, atau membiasakan makan sayuran. Setelah itu, tentukan sebuah target yang realistis bisa teman-teman capai dalam waktu 1 bulan. Misalnya, mengurangi kebiasaan minum minuman manis dari 2 kali sehari menjadi hanya 2 kali seminggu pada saat lebaran nanti. Contohnya, untuk minggu pertama, teman-teman masih boleh minum minuman manis 1-2 kali sehari. Lalu untuk minggu berikutnya, teman-teman mulai menguranginya menjadi 1 kali sehari. Lalu di minggu ketiga, dikurangin lagi menjadi misalnya 4 kali seminggu. Dan di minggu keempat, teman-teman hanya minum sebanyak 2-3 kali dalam 1 minggu. Dengan cara ini, teman-teman bisa membangun sebuah kebiasaan hidup sehat yang lebih kuat karena perubahannya secara perlahan dengan masa adaptasi yang cukup panjang. Dia sambil puasa itu bagus nggak sih dok? Terus kalau misalnya kebutuhan kalori kurang gimana? Selama bulan puasa memang secara alami kebutuhan kalori akan menurun karena frekuensi makanmu juga berkurang kan. Ya kalau misalnya kamu khawatir banget kalorimu kurang, ya silahkan dihitung, jangan sampai di bawah BMR. Kalau misalnya minum teh dia sambil puasa itu bagus gak buat kesehatan? Jangan dilihat sesempit ini. Jadi nggak ada ramuan khusus yang bisa bikin kesehatan kita itu naik berkali-kali lipat. Semuanya itu kembali lagi dilihat dari bagaimana kita makan, bagaimana kita bergerak, bagaimana kita hidup secara keseluruhan. Kenapa saat puasa malah nggak merasa lapar ya? Padahal biasanya ketika nggak puasa suka banget makan. Mungkin pada saat puasa kalau kamu makan, puasamu jadi batal. Bulan puasa bukanlah waktu untuk bermalas-malasan, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini, teman-teman harus lebih memperhatikan aktivitas fisiknya sehari-hari. Luangkan waktu setiap harinya untuk beraktivitas fisik, sekedar berjalan kaki keliling rumah, atau membersihkan dan merapikan kamar teman-teman. Luangkan waktu juga untuk berolahraga, tapi saran saya turunkan intensitas, durasi, dan juga frekuensi teman-teman berolahraga. Berolahragalah sesuai dengan kemampuan teman-teman, jangan terlalu dipaksain. Waktu yang tepat untuk berolahraga selama bulan puasa menurut saya adalah kurang lebih sekitar 30 menit sebelum berbuka puasa. Atau jika teman-teman tidak bisa, teman-teman juga bisa berolahraga setelah berbuka puasa. Namun pastikan ada jeda setidaknya 2-3 jam setelah teman-teman makan besar untuk memastikan makanan yang telah teman-teman konsumsi itu sudah dicerna dengan baik sebelum teman-teman mulai berolahraga. Dok, bagusnya kalau olahraga nanti saat Ramadan, apakah sesudah buka atau sebelum? Ini sebenarnya tergantung dari teman-teman sendiri, preferensinya seperti apa. Kalau misalnya teman-teman kuat, 15-30 menit sebelum berbuka itu bagus banget. Jadi setelah olahraga bisa langsung berbuka puasa. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak kuat, ya bisa lakukan olahraganya setelah berbuka puasa. Cuman pastikan ada jarak yang cukup antara berbuka dan olahraga, sehingga makanan-makanan yang sudah dimakan saat berbuka itu sudah dicerna dengan baik sebelum teman-teman mulai berolahraga. Kalau puasa olahraganya sebelum sahur boleh nggak? Sebenarnya boleh-boleh aja, selama waktu tidurmu itu tidak terganggu. Waktu tidur yang optimal itu antara 7-9 jam. Jadi kalau misalnya kamu mau olahraga sebelum sahur, mungkin jam-jam 3:30, ya tidurmu harus pagi banget. Jam-jam bagus untuk olahraga di kala puasa dok, kurang lebih 30 menit sebelum berbuka atau setelah berbuka. Cuma berikan jarak kurang lebih sekitar 2-3 jam setelah makan besar sebelum kalian mulai berolahraga. Kalau nge-gym saat puasa dan berat beban berkurang dari pas sebelum puasa gimana ya dok? Menurut saya sih nggak masalah, karena memang pada saat puasa kan kemungkinan kita berada dalam defisit kalori. Jadi ya setelah puasa nanti baru digenjot lagi bro. Sebenarnya selama bulan puasa, teman-teman akan secara otomatis mengurangi jumlah makanan yang teman-teman makan dalam 1 hari. Yang biasanya makan mungkin 3-4 kali sehari, pada bulan puasa makannya mungkin cuma sekitar 2-3 kali pada saat berbuka, snack, dan kemudian pada saat sahur. Dengan cara ini sebenarnya teman-teman sudah mengurangi asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh, sehingga kemungkinan besar penurunan berat badan pasti akan terjadi. Namun yang biasanya terjadi adalah pada saat berbuka, kita seringkali mengkonsumsi makanan dan minuman lebih banyak dari biasanya. Dan hal ini dapat menghambat proses penurunan berat badan. Yang sebaiknya teman-teman lakukan adalah membatalkan dulu puasanya dengan minum air putih, lalu melanjutkan dengan buah-buahan yang tinggi kadar serat dan juga gulanya. Salah satu contohnya adalah kurma, yang dapat membantu mengisi lambung kita, mengembalikan kadar gula darah, dan membantu supaya kita tidak terlalu kalap pada saat makan besar nanti. Lalu pada saat makan besar nanti, pastikan kita juga mengkonsumsi sayur-sayuran dan protein yang cukup, supaya kita merasa lebih kenyang. Apakah makan sahur banyak terus pas buka puasa makannya sedikit itu efektif buat diet? Semuanya itu kembali lagi ke keseimbangan. Halo?
Buka puasa langsung makan berat bergizi atau buah dulu dok. Dari pedoman-pedoman yang ada menyarankan untuk membatalkan puasanya dulu dengan minum air putih. Lalu setelah itu makan buah yang tinggi gula, tinggi serat, contohnya seperti buah kurma. Tips supaya ketika puasa apa harus makan yang berserat tinggi agar tidak gampang lapar dan haus. Sebenarnya yang disarankan adalah gizi seimbang. Gampangnya adalah makronutriennya lengkap semua. Jadi ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, ada sayur-sayurannya, ada buah-buahannya. Jenis makanan apa sih yang cocok untuk berbuka? Sebenarnya tidak ada pantangan ataupun rekomendasi khusus untuk menu makanan berbuka. Pada dasarnya kita ingin memastikan makanan yang kita makan itu memiliki gizi yang seimbang. Bagi piring makanan kalian menjadi 6 bagian sama rata, lalu isi 2/6-nya dengan makanan pokok yang tinggi karbohidrat, contohnya seperti nasi putih, nasi merah, kentang, umbi-umbian, lalu isilah 1/6 lainnya dengan sumber protein, misalnya daging ayam, daging ikan, tempe, tahu, telur, dan lain-lain. Selanjutnya isilah 2/6 piring teman-teman dengan sayur-sayuran dan 1/6 lainnya isilah dengan buah-buahan. Dengan cara begini teman-teman akan mendapatkan satu porsi makanan dengan gizi yang seimbang dan juga mengenyangkan. Sebelum makan besar teman-teman juga dapat membatalkan puasanya dengan minum air putih terlebih dahulu. Lalu bisa dilanjutkan juga dengan beberapa biji kurma untuk mengembalikan kadar gula darah dan memperkenalkan makanan kepada lambung kita yang selama seharian itu sudah tidak diisi makanan sama sekali. Maaf dok, boleh nggak minum air jeruk nipis ketika baru bangun tidur dan sebelum makan sahur? Boleh aja, tapi pertanyaannya lebih ke arah kenapa kamu minum air jeruk nipis ketika baru bangun tidur dan sebelum makan sahur? Manfaatnya itu apa? Apa yang ingin kamu kejar? Untuk sahur, jenis makanan yang disarankan itu sebenarnya hampir sama dengan makanan pada saat berbuka. Namun, idealnya pada saat sahur kita mengkonsumsi makanan dengan angka glycemic index yang lebih rendah. Hal ini untuk mencegah agar kadar gula darah teman-teman tidak naik dan turun secara tiba-tiba. Dengan mengkonsumsi makanan dengan angka GI yang lebih rendah, maka kadar gula darah teman-teman selama seharian itu akan lebih stabil dan teman-teman dapat beraktivitas fisik secara maksimal sepanjang hari. Tabel ini menunjukkan makanan apa saja yang memiliki GI tinggi, GI menengah, dan juga GI rendah. Yang perlu diperhatikan adalah makanan dengan GI tinggi bisa kita turunkan angka GI-nya dengan cara menggabungkannya dengan makanan lain dengan GI yang lebih rendah. Contohnya nasi putih itu memiliki angka GI yang tinggi jika dikonsumsi sendirian. Tapi kalau misalnya nasi putih dikonsumsi juga dengan daging, sayur-sayuran, susu misalnya, maka angka GI secara keseluruhan dari meal tersebut akan menjadi lebih rendah. Setelah sahur tidur lagi kira-kira nggak bikin gemuk nggak dok? Gila, kangen Malang saya. Enggak sih, kalau untuk masalah berat badan sih sebenarnya tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau misalnya kamu makan, habis itu kamu langsung tidur, ya akan mengganggu proses pencernaan.